malam yang bisa mengubah takdirmu selamanya. Pernahkah kamu membayangkan ada satu malam dalam hidupmu yang nilainya lebih besar dari 83 tahun? Satu malam yang jika kamu hidupkan dengan ibadah, dosamu diampuni, hatimu dibersihkan, dan takdirmu untuk 1 tahun ke depan ditulis dengan kebaikan. Namun bagaimana jika malam itu datang, dan kamu justru tertidur? Bagaimana jika itu adalah kesempatan terakhirmu? Malam itu nyata. Ia bukan dongeng. Ia bukan sekadar tradisi Ramadan. Ia disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah yang singkat, namun mengguncang jiwa, yaitu surah Al-Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, lebih dari 83 tahun, satu malam, lebih baik dari seumur hidup manusia. Inilah Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nafas Iman. Di channel ini, kita bersama-sama menyelami kisah para nabi, sejarah Islam yang penuh hikmah, malam-malam istimewa seperti Lailatul Qadar, serta renungan yang bisa menenangkan hati dan menguatkan iman kita. Channel ini hadir bukan sekadar untuk bercerita, tetapi untuk menjadi pengingat. Karena di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh ujian, kita sering lupa bahwa tujuan hidup kita bukan hanya dunia. Jika kamu ingin terus mendapatkan kisah Islami yang menyentuh dan penuh makna, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke malam yang paling dinanti oleh orang-orang beriman. Lailatul Qadar adalah malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Pada malam itu, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sebagai awal dari wahyu yang kemudian disampaikan kepada Muhammad. Secara bertahap, bayangkan suasana malam itu. Langit terbuka, malaikat turun, membawa cahaya. Bumi yang gelap oleh kebodohan akan segera diterangi petunjuk. Sejak malam itu, sejarah manusia berubah selamanya. Tanpa Lailatul Qadar, kita tidak akan mengenal Al-Quran. Tanpa malam itu, kita mungkin hidup tanpa arah. Jika malam ini begitu mulia, mengapa Allah tidak menyebutkan tanggal pastinya? Karena Allah ingin melihat kesungguhan. Jika tanggalnya pasti, mungkin manusia hanya akan beribadah 1 malam saja. Namun karena dirahasiakan, kita terdorong menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah menganjurkan mencarinya di malam-malam ganjil. Artinya, setiap malam di 10 terakhir bisa jadi adalah Lailatul Qadar. Dan setiap malam bisa menjadi malam yang mengubah hidupmu. Dalam surah Ad-Duhan, disebutkan bahwa pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Para ulama menjelaskan bahwa di malam itu ditetapkan takdir tahunan manusia. Siapa yang dilapangkan rezekinya, siapa yang diuji, siapa yang akan wafat, siapa yang mendapat hidayah. Bayangkan, jika malam itu kamu sedang bersujud, dan namamu ditulis sebagai hamba yang diampuni. Bandingkan jika malam itu kamu sedang tertawa tanpa arah. Perbedaannya tidak bisa dibayangkan. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang doa terbaik di malam itu, beliau mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu ani. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Perhatikan, bukan doa meminta kaya, bukan doa meminta jabatan, tetapi meminta ampunan. Karena jika Allah mengampuni, maka semua kebaikan dunia dan akhirat akan mengikuti. Ada seorang hamba, hidupnya penuh kesalahan. Salatnya sering bolong, Al-Qur'annya berdebu. Namun di 10 malam terakhir Ramadan, hatinya gelisah. Ia bangun di tengah malam, berwudu, bersujud lama. Tangisnya pecah, ia berkata, Ya Allah, aku lelah dengan dosaku, ampuni aku. Tanpa ia sadari, malam itu adalah Lailatul Qadar. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Bukan karena ia langsung kaya, tetapi karena hatinya hidup kembali.
Rasulullah menyebutkan bahwa malam itu tenang, damai, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Matahari paginya terbit dengan cahaya lembut, namun tanda terbesar bukan di langit. Tanda terbesar ada di hati. Jika hatimu terasa lembut, jika air matamu mudah jatuh, jika doamu terasa dekat. Mungkin itu malamnya, Lailatul Qadar hanya datang sekali setahun. Dan tidak ada jaminan kita akan bertemu. Ramadan berikutnya, mungkin ini Ramadan terakhir kita, mungkin ini kesempatan terakhir kita. Bayangkan, di akhirat nanti, ketika kita melihat pahala orang lain setara 80 tahun, ibadah hanya dari satu malam, dan kita menyia-nyiakannya. Penyesalan itu tidak akan berguna. Tidak perlu ibadah yang rumit, bangunlah walau hanya 2 rakaat. Bacalah Al-Quran walau 1 halaman. Berdoalah walau dengan air mata singkat. Yang Allah lihat adalah hati, kesungguhan, kerendahan diri. Karena Lailatul Qadar bukan hanya tentang pahala besar, ia tentang hati yang kembali. Jika malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap scroll media sosial? Atau kamu akan bangun dan bersujud? Bayangkan, malaikat turun memenuhi langit. Rahmat Allah terbuka. Namamu sedang ditulis. Bagaimana kamu ingin namamu dicatat? Sebagai hamba yang lalai, atau hamba yang memohon ampun dengan air mata? Sahabat semua, Lailatul Qadar bukan sekadar malam. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghapus masa lalu. Kesempatan untuk memulai hidup baru. Kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Bangunlah, berdoalah, menangislah, karena bisa jadi itulah malam yang mengubah takdirmu selamanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel Nafas Iman dengan subscribe, like, dan bagikan kepada keluarga serta sahabatmu. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk mendengar kebaikan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.